Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Kembali lagi dan berjumpa lagi dengan saya Ahmad Faisal. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai materi pembagian bilangan cacah pada matematika kelas 3. Nah, bagaimana caranya dan langkah-langkah dalam mengerjakan pembagian suatu bilangan? Tentunya ada beberapa langkah ya. Kita langsung saja ke beberapa contoh yang akan saya jelaskan. Ada 4 contoh soal ya. Nah, contoh yang pertama, 72 dibagi 3. 72 dibagi 3 kita buat tanda bagi, kemudian 72, kemudian 3 di luar. 72 bagi 3. Nah, dalam pembagian bilangan cacah ini sebenarnya ada 3 operasi hitung yang terdapat pada pembagian ya. Apa saja operasi hitungnya? Ada operasi pembagian, yang kedua ada perkalian, yang ketiga ada pengurangan. Nah, operasi hitung inilah yang akan menjadi langkah kita dalam mengerjakan pembagian bilangan cacah. Nah, langkah pertama yaitu langkah pembagian. Apa yang dibagi? Yaitu angka 72-nya dibagi 3. Tapi kita akan membagi satu persatu bilangan dari 72 itu ya, satu persatu angkanya, yaitu dimulai dari angka yang terdepan, yaitu angka 7. Angka 7 ini akan kita bagi ke angka 3 ya. 7 dibagi 3. Nah, tentunya kalian ya, karena pembagi ini 3, kalian harus mencari perkalian 3 yang menghasilkan angka 7. Nah, kalian bisa lihat tabel perkalian angka 3-nya ya. Kalian bisa lihat apakah perkalian 3 ada yang menghasilkan angka 7? Nah, tidak ada ya. Nah, karena tidak ada perkalian 3 yang menghasilkan angka 7, maka kalian cari perkalian 3 yang menghasilkan angka di bawah 7 ya, yang mendekati tapi tidak melewati angka 7, yaitu 6 kan. 3 dikali 2. Nah, 3 dikali 2 hasilnya 6. Nah, pertanyaannya 7 bagi 3 berapa? Nah, tinggal kalian balikan aja. 3 kali berapa yang hasilnya 6? Yaitu kali 2 kan. Berarti 7 bagi 3 hasilnya 2. 2-nya kalian letakkan di atas. Nah, tanda panahnya kan ke atas ya. 7 bagi 3 itu kan arah panahnya ke atas, maka kalian letakkan hasilnya itu di atas. 7 bagi 3 hasilnya 2. Nah, selanjutnya langkah kedua adalah perkalian. Apa yang dikalikan? Nah, yang dikalikan itu hasil pembagian tadi, angka 2 tadi ya. Angka 2 kalian kalikan ke angka 3 ya. 2 dikali 3. Nah, 2 kali 3 itu sama dengan 3 kali 2 hasilnya 6. Nah, karena arah panahnya ke bawah, 2 kali 3 arahnya ke bawah, maka hasil perkalian 2 kali 3 itu kalian letakkan di bawah 7. Nah, seperti yang kalian lihat arah panahnya ya. Nah, setelah perkalian, langkah berikutnya adalah yang ketiga adalah pengurangan. Apa yang dikurang? Yaitu angka 7 dengan 6. Nah, dikurang ya. 7 dikurang 6 hasilnya adalah 1. Selanjutnya kalian turunkan angka 2-nya di atas di samping angka 1, maka angkanya menjadi 12. Nah, tadi setelah kita kurang dan kita turunkan angka yang di atas, selanjutnya kita balik lagi ke langkah yang pertama, yaitu langkah pembagian. Apa yang kita bagi? Yaitu angka 12-nya. 12-nya kita bagi 3. Nah, arah panahnya kan ke atas, maka nanti hasilnya akan kita letakkan di atas. 12 bagi 3, kalian cari perkalian 3 yang menghasilkan angka 12, yaitu 3 kali 4 ya kan. 3 kali 4 12, berarti 12 dibagi 3 hasilnya 4, kalian letakkan di atas. Nah, setelah itu baru kalian kalikan. Langkah kedua, kalikan hasil pembagian tadi. 12 bagi 3 tadi hasilnya kan 4. 4-nya kalian kalikan ke angka 3. 4 kali 3 hasilnya kalian letakkan di bawah 12. Setelah perkalian, lanjut dengan langkah pengurangannya, yaitu 12 dikurang 12 hasilnya 0. Nah, karena sudah di bawah itu angkanya sudah 0, maka hasilnya adalah yang di atas, yaitu 24 ya. Jadi 72 bagi 3 hasilnya adalah 24. Contoh nomor 2, 102 dibagi 6. Oke, kita buat tanda pembagian, kemudian 102 nya di dalam, 6 nya di luar. 102 bagi 6, langkahnya sama tadi ya.
pembagian dulu, kemudian yang kedua perkalian, yang ketiga baru pengurangan. Nah, langkah pertama adalah pembagian. Apa yang kita bagi yaitu angka dari 102 bagi 6. Kita mulai dari angka yang paling depan dulu. Ya, dari angka 102 paling depan itu kan 1. 1 bagi 6. Apakah 1 bagi 6 ini bisa? Ya, nggak bisa. Ya, 1 angkanya lebih kecil dari 6. Berarti tidak bisa dibagi 6 angka satunya. Nah, kemudian bagaimana? Kita tambahkan menjadi 2 angka. Jadi 10. 10 bagi 6 itu berarti kalian cari perkalian 6 yang hasilnya 10. Nah, jika kalian perhatikan tidak ada perkalian 6 yang hasilnya 10 kan? Maka kalian tuliskan saja ya yang menghasilkan angka mendekati angka 10, yaitu 6 kali 1. Maka 10 bagi 6, nah berarti 6 kali 1 kan, berarti hasilnya adalah 1. 10 bagi 6 hasilnya 1, kalian tulis di atas. Selanjutnya hasil pembagian tadi kalian kalikan. Langkah kedua kan kali, berarti hasil pembagian tadi kalian kalikan ke angka 6. 1 dikali 6 hasilnya adalah 6, kalian letakkan di bawah 10 ya, arahnya kan ke bawah. Kemudian setelah perkalian pengurangan, 10 kurang 6, 10 kurang 6 4. Selanjutnya kalian turunkan angka 2 nya di samping angka 4 menjadi angka 42. Nah, setelah pengurangan kita balik lagi ke langkah pertama, yaitu pembagian. Apa yang kita bagi? Angkanya yaitu 42 dibagi 6. 42 bagi 6, kalian cari perkalian 6 yang hasilnya 42, itu ada ya, yaitu 6 kali 7. 6 kali 7 berarti 42 dibagi 6, hasilnya adalah 7. Kalian letakkan di atas ya. Kemudian setelah pembagian, kemudian lanjut dengan langkah kedua yaitu perkalian. Perkalian yang tadi ya, hasil dari 42 bagi 6 itu hasilnya 7. Nah, 7-nya itu kalian kalikan ke angka 6. Arahnya ke bawah, berarti kalian letakkan hasilnya 7 kali 6, 42 itu di bawah. Kemudian setelah perkalian kalian kurangkan ya, yaitu 42 dikurang 42 hasilnya adalah 0. Maka hasil dari pembagian 102 bagi 6 adalah 17. Soal yang ketiga, 345 bagi 15. Nah, kita bagi 345 bagi 15, 345 di dalam, 15 di luar. Selanjutnya ya, kita mulai langkah dari pembagian terlebih dahulu. Apa yang kita bagi? Yaitu angka 345-nya kita bagi ke angka 15. Tapi kita mulai dari angka yang pertama dulu, yaitu angka 3. 3 bagi 15. 3 bagi 15 nggak bisa, karena angka 3 itu lebih kecil dari 15. Jadi tidak bisa membagi angka 15. Nah, untuk agar bisa membagi, maka angka 3 ini kita tambahkan menjadi 2 angka. Jadi angka 34. 34 bagi 15, berarti kalian cari perkalian 15-nya. Nah, kalian boleh coret-coretan ya, atau boleh cari tabel perkalian 15. Kalian lihat, kita cari perkalian 15 yang menghasilkan angka 34. Nah, kalian lihat tabel. Nah, kalau tidak ada, maka kita cari perkalian 15 yang menghasilkan angkanya itu kurang dari 34, tapi mendekati. Dan tidak boleh lebih dari 34, yaitu ada hasilnya adalah 30 ya. 15 kali 2 30, berarti 34 adalah 34 dibagi 15 adalah hasilnya adalah 2 ya. Maka letakkan hasilnya itu di atas. Setelah pembagian, maka lanjut langkah kedua adalah perkalian. Hasil pembagian tadi kita kalikan dengan 15, yaitu 2 dikali 15. Nah, arahnya ke bawah, maka kalian letakkan hasil perkaliannya di bawah ya, di bawah 34. 2 kali 15 sama dengan 15 kali 2, hasilnya 30. Selanjutnya pengurangan. 34 dikurang 30. 34 dikurang 30 hasilnya adalah 4. Nah, setelah pengurangan ya, kita turunkan dulu angka 5 di atasnya ke bawah di samping angka 4. Jadi angkanya 45. Setelah pengurangan, kita lanjut ke langkah pertama yaitu pembagian. 45 dibagi 15, kita cari perkalian 15-nya yang menghasilkan angka 45. Di sini ada yaitu 15 kali 3. Maka 45 bagi 15 hasilnya adalah 3. Kalian letakkan hasil pembagiannya di atas ya. 3 di samping angka 2.
Selanjutnya setelah pembagian, kita langkah kedua adalah perkalian. Yang dikalikan adalah hasil pembagian tadi ya, yaitu angka 3. Angka 2 kan tadi udah kita kalikan, sekarang angka 3-nya. Ke angka 3 kalian kalikan dengan angka 15-nya. 3 kali 15 hasilnya sama dengan 15 kali 3, hasilnya adalah 45. Arahnya ke bawah, maka kalian letakkan hasil perkaliannya di bawah, yaitu di bawah 45. 45 dikurang 45 hasilnya adalah 0. Maka hasil pembagian 345 dibagi 15 hasilnya adalah 23. Selanjutnya soal nomor 4, 288 bagi 12. Nah ini sama soalnya dengan soal nomor 3 ya. Kita bagi dulu, kemudian kali, dan langkah terakhir adalah pengurangan. Kita bagi dari 288 dibagi 12, kita awali dari angka yang paling depannya, yaitu angka 2. 2 bagi 2 kan nggak bisa ya kan, karena 2 itu angkanya lebih kecil. Berarti kita tambahkan menjadi 2 angka, tambahkan dengan 8-nya, berarti 28 bagi 12. Nah 12 ini kalian cari perkalian 12-nya ya. Kalian bisa buat sendiri atau lihat di tabel perkalian 12. Nah, berarti kita cari perkalian 12 yang menghasilkan angka 28. Kalau tidak ada, berarti kita cari hasil yang mendekati 28 tapi tidak melebihi dari 28, yaitu angka 24 kan. Berarti 12 kali 2, maka 28 dibagi 12 adalah yang angka 2-nya, jangan angka 24-nya ya. 28 bagi 12 hasilnya adalah 2. Kalian letakkan di atas hasil pembagiannya. Kemudian langkah kedua adalah perkalian. Perkaliannya itu angka hasil pembagian tadi, yaitu angka 2 kalian kalikan ke angka 12. Nah ini kan arahnya ke bawah, 2 kali 12 itu hasilnya 24, maka kalian letakkan hasilnya di bawah angka 28. Selanjutnya setelah perkalian, langkah ketiga adalah pengurangan. Yang dikurang berarti 28 dikurang 24, hasilnya adalah 4. Selanjutnya kalian turunkan angka 8-nya di samping angka 4 ya, samping kanan. Berarti hasil angkanya berubah menjadi 48. Nah setelah pengurangan, kita balik lagi ke langkah pertama, yaitu pembagian. Apa yang dibagi bilangannya, yaitu 48 dibagi 12. Nah berarti cari perkalian 12 yang menghasilkan angka 48, dan sini ada hasilnya, yaitu 12 dikali 4. 12 kali 4 48, berarti 48 dibagi 12, yang kita lihat adalah 4-nya, bukan 48-nya ya. 48 bagi 12 hasilnya adalah 4. Nah 4-nya itu kalian letakkan di samping kanan, samping 2 ya, berarti di atas posisinya. Hasil pembagian pokoknya letakkan di atas. Setelah pembagian, selanjutnya langkah kedua adalah perkalian. Yang dikalikan adalah hasil pembagian tadi yang terakhir, angka 4 ya. 4 dikali 12 arahnya ke bawah, berarti hasilnya nanti di bawah. 4 kali 12 sama dengan 12 kali 4, hasilnya adalah 48. Kalian letakkan di bawah angka 48. 48 dikurang 48 hasilnya adalah 0. Nah maka hasil pembagian dari 288 dibagi 12 adalah 24. Nah itu yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang saya jelaskan ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.